Pada akhirnya kita semua akan sampai di suatu fase, di mana di fase itu mau tidak disukai orang itu sudah tidak menjadi masalah. Mau dibicarakan orang di belakang juga sudah tidak jadi masalah. Bahkan ketika kita dinilai buruk oleh orang lain, itu kita biarkan saja. Kita membiarkan orang lain dengan penilaian. Karena kita tidak harus memenuhi harapan mereka. Kita tidak harus mewujudkan ekspektasi mereka. Kita akan kembali pada prinsip atur sajalah bagaimana baiknya. Karena kita tidak mau buang-buang energi. Hidup ini sudah capek. Jangan lagi ditambah dengan capek yang lain. Mungkin kita akan fokus ke diri sendiri, memperbanyak aktivitas yang... Laki-laki memang jarang bercerita. Bukan karena mereka tidak punya beban, tapi karena terlalu banyak beban. Mereka simpan sendiri. Di balik senyum tipis, ada tawa yang dipaksakan dan diam yang panjang. Mereka tidak mau kelihatan lemah, karena dunia mengajarkan mereka bahwa tangis adalah kelemahan dan curhat itu cengeng. Tapi coba sekali saja kamu duduk di sampingnya, lihat matanya baik-baik, tanya dia dengan pelan apa yang ia perjuangkan, lalu kemudian usap kepalanya. Lihat sendiri, air matanya pasti jatuh, bukan karena dia rapuh. Pada saat otot kita itu berkontraksi, badan kita itu mengeluarkan yang namanya dopamin, serotonin, endorfin, epinefrin, adrenalin, segala macam. Endorfin itu seperti morfin, dia penghilang rasa sakit yang alami. Dopamin, serotonin itu bikin mood kita enak, adrenalin itu bikin semangat. Jadi memang di otot kan berarti si otot itu sengaja dibikin robek, tapi robek kecil-kecil gitu. Nanti dia tumbuh lagi, bikin sel-sel baru, sel-sel baru. Di otak tuh juga gitu. Dengan kita exercise tuh yang terjadi adalah terbentuk neuron-neuron baru, sel-sel saraf yang baru. Dia membantu membuat jaras baru, kayak jaringan-jaringan gitu loh, network. Okay. Tapi dia juga membentuk sel-sel baru. Dia membantu fungsi kognitif, bisa lebih fokus. Itu beneran. Makanya kalau saya... Setiap umur 30 tahun ke atas, dengan seiring dengan kitanya berkurang aktivitas kita, maka terjadi yang namanya penurunan massa otot itu 1% setiap tahunnya. Ini anggap aja umum lah. Jadi kalau dia umurnya 30 tahun, dia naik ke 31. Nurun 1%. 1%. 1% penurunan massa otot setara dengan 1-3% fungsi. 1% penurunan daripada massa otot setara dengan 5-8% yang namanya speed and explosiveness. Jadi apa? Ya kecepatan kita. Jadi kayak makanya kenapa orang tua kan geraknya kan nggak eksplosif kan? Iya gitu. Karena kan terjadinya penurunan massa otot. Nah, sarkopenia menyebabkan terjadinya osteopenia. Jadi